Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut kita bisa simak bagaimana Juma lagi-lagi berhadapan dengan apologet Kristen yang sangat hebat, dan tentunya pernyataan atau penjelasan daripada apologet Kristen atau seorang ibu di video berikut ya buat Juma tercengang, dan tentunya Juma tidak berkutik. Mereka membahas tentang siapa Yesus Kristus dan banyak poin lain yang tentunya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita simak apa yang mereka bicarakan. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung apologet Kristen dengan like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga. Dan mari kita bagikan videonya. Tuhan datang sendiri dalam wujudnya sendiri. Padahal di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan itu justru lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya. Artinya kami tidak mengartikan kemudian bahwa Tuhan itu ada di bumi dalam arti kata ada dekat dengan leher kami. Tapi inilah kebenaran. Nah, karena itulah kemudian Ibu Uti saya minta, untuk apa Yesus datang? Kalau ternyata Tuhan itu bisa datang sendiri dengan wujud aslinya. Silakan. Oh, Tuhan Yesus bisa datang sendiri kan? Ya, kalau saya jawab ya terima ya, jangan ngajak debat gitu. Inilah jawabannya. Buat apa Tuhan Yesus datang, kan sudah dikasih tahu. Ya Pak ya, Pak Juma sudah dikasih tahu ya, Alkitab bahkan dari sejak awal telah mengatakan sejak manusia itu jatuh dalam dosa sudah disosialisasikan bahwa yang adalah darah anak domba yang menebus mereka, darah anak domba. Karena dosa itu ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, itu bukan masalah betul atau salah, tetapi itu ketika orang sudah berdosa, hubungan mereka dengan Allah itu sudah terputus dan mereka langsung dibuang dari taman Firdaus dan tidak lagi bisa berdekat-dekatan dengan Tuhan. Kalau Adam dan Hawa tidak melakukan dosa, kenyataannya sampai sekarang kita masih tinggal di Firdaus itu. Tetapi kita inilah anak-anak Adam itu yang sudah terpisah hubungan kita dengan Allah. Lalu Allah itu sebetulnya dia adalah Tuhan yang tidak bisa dilihat, dan dia maha suci, maha tinggi, maha agung, maha kudus ya. Tidak seorang pun mampu melihat Tuhan ya. Ketika di dalam Alkitab dalam perjanjian lama di Keluaran itu dikatakan ketika orang melihat Tuhan banyak yang pada mati ketika dia datang dalam kuasanya itu dengan guru yang menggelegar, dengan api yang menyala-nyala, dengan angin ribut yang sangat besar, banyak orang mati. Itulah kondisi Tuhan yang sebenarnya. Oleh sebab itu dia datang ke bumi dalam wujud yang tidak membuat bangsa itu mati. Ya, bangsa itu mati ketika dia berkali-kali menampakkan diri, banyak yang mati. Lalu mereka minta, tolonglah kalau dia datang lagi jangan dalam wujud membuat kami mati ya, tolonglah katanya gitu. Lalu Elohim mengatakan ya baiklah. Ya, apa yang mereka minta itu adalah baik. Di dalam Ulangan 18 itu kan jelas. 18 ayat 15 itu kan jelas dikatakan tepat seperti yang kamu minta dahulu dalam perkumpulan raja di Gunung Horeb, bahwa bahwa kamu tidak ingin bertemu dengan Elohim itu dalam wujudnya yang nyata. Jadi akan diberikan seorang nabi ya, nabi yang notabene adalah Elohim sendiri yang menampakkan diri gitu loh. Jadi dia menampakkan diri itu, Yesus itu adalah nabi yang menampakkan diri, tetapi yang dalam notabene adalah Elohim yang menampakkan diri dalam wujud seorang nabi. Yesuslah dia. Nah, makanya Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Lalu Bapa mengatakan kenapa harus manusia? Yaitu karena tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tidak ada seorang pun yang melihat Allah itu akan hidup. Sampai nanti kita ke sorga juga, kami orang Kristen ke sorga, kami akan melihat Yesus. Karena Allah itu dia tidak bisa dilihat, dia roh yang tidak berwujud, tidak bisa dilihat. Duduk di sebelah kanan Allah itu artinya berkuasa, memerintah dalam kekuasaan, kemuliaan, kejayaan sebagai Allah Bapa. Karena Allah segenap kepenuhan kealahan itu diam dalam diri Yesus gitu loh. Jadi sampai kapanpun kita akan berurusan dengan Yesus. Allah itu ya seperti itu. Tak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18 gitu loh Pak. Jangan dijawab, jangan dibantah, iyain aja. Makanya bertanya. Iyain aja. Iya, terima aja. Kalau mau nanya lagi. Nggak boleh dibantah ya? Ya iyalah, orang katanya pertanyaan ini. Kalau dibantah ya debat lagi bunyinya. Tapi kenapa pada saat Yesus datang, Bu, dia tidak ikhlas untuk disalib? Nggak ikhlas. Ya. Kata siapa Pak nggak ikhlas Pak?
Dari mana Bapak Loh, mengambil kesimpulan dia nggak ikhlas? oh jelas. Yesus berdoa. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Bahkan Yesus teriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu banyak fakta yang mengatakan itu. Kemudian diterangkan di dalam Ibrani 5 ayat 7. Sebagai manusia, dia berharap doa kepada Tuhan, dan atas kesalehannya, ketaatannya, doanya dikabulkan dan dia diselamatkan dari maut. Itu bukti bahwa Yesus itu tidak ikhlas. Artinya kalau ibu mengatakan Tuhan datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa manusia, faktanya ketika dia menjadi manusia, Yesus berdoa kepada oknum lain. Berarti yang berwujud menjadi manusia bukan Allah itu sendiri. Gimana tuh, Bu? Ya, gini ya. Ini loh Pak, di dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini perkataan Yesus ya. Yesus bilang bahwa dia datang bukan untuk dilayani. Jadi dia nggak ribut-ribut, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Enggak, dia datang justru untuk melayani, menjadi penebus, menyelamatkan, ya, membebaskan kami dari kutuk-kutuk dosa kami. Ya. Dia mengatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini perkataan Yesus sendiri sebelum dia mati, dia udah mengatakan bahwa dia akan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kesalahan dari Muslim adalah ketika dikatakan bahwa firman atau Allah itu telah menjadi manusia, orang-orang Muslim masih tetap berpikiran bahwa ya dia itu kan Tuhan gitu loh. Jadi dia memang Tuhan yang diam dalam diri manusia. Enggak seperti itu Pak. Jelas Alkitab telah mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Bahkan Alkitab yang sebenarnya dikatakan telah menjadi daging. Daging, betul-betul daging. Betul-betul daging ya. Ketika kita melihat ketika dia mati berdarah-darah, dia merasa kesakitan, dia berteriak-teriak. Ya Tuhan, dalam ketidakmampuan dia menanggung penderitaan hukuman kutuk dosa itu dia sendiri juga enggak tahan. Ya Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dalam perkataan dia ketika dia sudah menjadi anak, yaitu firman yang telah sungguh-sungguh real menjadi manusia. Di dalam Filipi ya, bahkan dikatakan Filipi 2 ayat 9 itu jelas dikatakan bahwa dia telah mengosongkan diri ya. Bahkan dia telah mengosongkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia mengambil kodrat manusia ya. Filipi 2, sebentar saya buka ya. Filipi 2, ini jelas di situ dikatakan dia mengambil kodrat manusia, bahkan kodrat manusia yang paling bawah, dihina, dilecehkan, ya dihina, dilecehkan, bahkan orang menyalibkan dia gitu loh. Dan yang tersalib itu betul-betul manusia Pak ya, karena dia sudah menjadi manusia. Ya kesalahan dari Muslim itu. Ya manusia itu adalah Tuhan. Jadi kalau dia Tuhan, kenapa dia teriak-teriak gitu. Tetapi yang perlu Bapak ketahui, ketika dia mati di kayu salib, Yesus dengan jelas mengatakan ya, dan aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, pun merebutnya dari tanganku. Bapakku yang tak seorang pun merebutnya dari tanganku ya. Itu ya, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, itu dia ya. Jadi Yesus mati itu lagi-lagi atas kehendaknya sendiri, tetapi ketika dia nangis, dia meraung-raung, dia kesakitan karena dibunuh, ya jangan bingung, orang memang dia sudah manusia itu loh ya, jangan bingung, dia bahkan mati loh Pak, mati. Tetapi ingat ya, setelah selesai ritual penyelamatan itu, dia bangkit lagi. Karena kuasa maut tidak berkuasa atas dirinya. Dia turun ke dalam kerajaan maut, melecuti segala kerajaan maut itu. Lalu dia bangun suka-sukanya sendiri. Karena dia mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi Yesus mati itu bukan karena dia nggak berdaya, karena tunduk pada kuasa maut. Oh tidak Pak, dia mati hanyalah dalam ritual. Dia mau menebus, mematikan segala kutuk-kutuk dosa seluruh isi dunia ini gitu loh. Itu maunya Bu Uti. Dia menangis, jangan bingung, dia itu adalah manusia. Tetapi ingat ya, sekali lagi, jangan pleset-plesetkan. Dia bukanlah manusia. Ibu yang memplesetkan ini. Dia bukan manusia dijadikan Tuhan, karena dia adalah Tuhan yang pernah datang menjadi manusia. Itu nah itu Ibu plesetkan lagi kan? Enggak, itu yang benar. Itu bukan ajaran Yesus itu Bu. Coba sekarang, Ibu lihat di dalam tanya Pak. Sebentar Pak Juma. Kalau Bapak mengatakan Yesus adalah
Yesus hanyalah seorang anak manusia, manusia biasa ya. Sekarang saya mau nanya Pak, ya Bapak menyetarakan Yesus kami itu hanya seperti Nabi Bapak gitu kan. Sekarang saya mau nanya Pak, boleh kan saya mau nanya, boleh nggak Pak saya tanya Pak? Boleh. Ya, Rasul mana yang memiliki malaikat? Ya, Yesus itu malaikat di udara itu dia yang punya Pak. Ya, Rasul mana yang memiliki kerajaan Allah? Ya, Yesus itu pemilik kerajaan Allah, Pak. Rasul mana yang pemegang kunci kerajaan maut, kerajaan neraka itu dia yang punya kuncinya, Pak. Ya kan? Ada lagi Bu, Ya, yang Rasul lebih mana hebat dari yang itu. dia dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, ya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Tuh Rasul mana yang akan datang di awan-awan itu dalam kemuliaannya dan bersama malaikat? Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini perkataan Yesus loh yang Bapak bilang dia cuma manusia biasa, cuma mengaku Itu utusan bukan yang perkataan tidak Yesus, bisa Bu. berbuat apa-apa. Oke, ada lagi Ya, yang lebih hebat dari itu apabila tentang anak Yesus. manusia. Ya, lalu sebab anak ini katakan ya, dikatakan di sini Yang anak lebih hebat lagi manusia masih ada, pada Bu. waktu itu orang akan melihat ya. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, sekarang Masih saya mau ada yang tanya lebih Pak, hebat. ya, manusia mana yang berkuasa menebus dosa, mengampuni dosa, menetapkan dosa dan menghukum dosa? Yesus adalah pelakunya Pak. Dia menghukum Oh, dosa, gitu. menetapkan dosa, dia menebus dosa, dia mengampuni dosa Pak. Anak manusia satu-satunya dosa adalah Yesus. Ini perkataan Yesus loh. Ada yang Jawab lebih aja. hebat gak? Yang lebih hebat yang Yesus Enggak, punya ini- selain yang Ibu terangkan itu hanya itu. Loh, sekarang dia akan menghakimi ya. Yesus mengatakan Yesus yang akan datang di kitab Bapak sendiri mengatakan bahwa dia akan datang ya. Imam Mahdi itu akan datang yang membunuh dajjal gitu, tetapi jelas ya dialah yang akan datang di awan-awan nanti gitu kan. Walaupun kalian mengatakan untuk membunuh babi-babi, membunuh dajjal-dajjal, tetapi apakah manusia bisa kayak gitu, Pak E? Aku nanya, apakah itu manusia datang dengan malaikat tentara-tentara kerajaan langit itu? Iya. Apakah itu manusia, Pak E? Ada lagi yang lebih tercatat di kitab Bapak akan membunuh dajjal. Apakah itu manusia, Pak E? Dan pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad yang datang? Kenapa bukannya Allah yang datang di langit-langit itu? Tetapi Isa loh, Pak E. Isa loh, Oke. ini kejadian penting ya, momen terbesar Oke. dalam kehidupan manusia di mana orang akan melihat Tuhannya, muka dengan Oke. muka, kalian akan menengadah ke langit dengan kekuasaan malaikat-malaikatnya. Itu Isa loh Pak E, bukannya Allah, bukan juga Muhammad. Muhammad sedang tidur di kuburan sambil menunggu akan dihakimi, gitu loh. Benar loh, karena dia manusia biasa, dia sekarang sedang menunggu hari penghakiman di mana Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi yang akan mengadili seluruh Terus? isi dunia ini, yang akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya itu adalah Yesus menghinakan itu. Tapi jelas kalian akan dilempar loh Pak, karena tidak ada penghujat Tuhan Yesus yang masuk surga, tidak ada, kecuali dia Nah, bertobat. Ibu sekarang lagi Gitu loh, Pak. menghujat Jawab Yesus. saya, Pak. Ya tidaklah, Ibu sekarang menghujat saya Yesus. bicara kebenaran. Loh, Tidaklah. Ibu mengatakan Yesus itu adalah pencipta alam semesta yang usul jadi manusia kan? Iya. Di mana Yesus ajarkan itu? Hah? Di mana Kenapa? Yesus ajarkan? Di Kenapa, mana Pak? Yesus mengajarkan kalau dirinya adalah pencipta alam semesta yang nuzul menjadi manusia? Nah, Kapan Yesus ketika dia katakan mengatakan itu? kamu akan mati dalam dosamu, tetapi di dalam Kalau Yohanes 8 ya, ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati Ya. dalam dosamu. Mati dalam dosamu itu artinya Kalau- dilempar ke neraka. Sebab apabila Apabila- kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Apabila kamu nggak Dia percaya siapa? ya, Pak itu dia akulah dia. siapa, Bu? Dia di dalam perjanjian Iya, lama itu akulah dia itu. YHWH. Orang-orang, Oh, nggak orang-orang, bisa. nih, orang-orang Nggak bisa Yahudi juga begitu. tahu ya. karena akulah Daud dia. juga mengatakan ego emi. Anihu, Daud akulah itu dia. Banyak dikasih manusia di dalam wewenang nih kitab konteksnya. bahasa Ibrani yang mengatakan Nah, ini kan Anihu, dia akulah ngajak dia. debat lagi. Kalau dikatakan siapa yang menyembuhkan orang
orang yang buta ini, Yesus menjawab, ego emi, akulah dia. Siapa Nih, yang kita membuat baca aja, orang Pak. lumpuh ini Kita baca berjalan? aja. Ego emi, akulah dia. Nih, Tapi kita ketika baca aja ditanya, nih, baca aja. siapa yang menciptakan alam semesta ini? Adakah Yesus mengatakan ego emi? Nah, ini buka aja coba, tolong buka aja ayatnya. Kita baca aja bawahnya. Karena Oke, saya itu tanggapin tadi, yang tadi, Buti. kepadamu, sebentar. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Lalu dikatakan itu dia itu siapa? Jelas ini ya, ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia atau Yesus berbicara kepada mereka. Jelas ada konfirmasinya ayat 27. Dia Iya, di situ orang-orang adalah itu- Bapa. Orang-orang itu lalu kata bertanya Yesus, tentang apabila orang yang kamu telah meninggikan, disembuhkan. sebentar, apabila kamu Siapa telah yang meninggikan menyembuhkan anak orang buta manusia, ini? barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Nah ini dia ya, akulah Ya. dia. Nah dia langsung bicara lagi Dia dengan kapasitas siapa manusia. yang dicari oleh Bani Israel yang ditunggu Udah oleh dikatakan Bani begini Israel? nih. Iya, yang Ya. ditunggu di situ kan Mesias, Bu. Mereka tidak mengerti bahwa ia akulah berbicara Mesias, kepada maksudnya. mereka tentang Bapa, Bukan Pak akulah E. Hasem, bukanlah Tentang aku Bapa, dari Pak Bapa. E. Syukur mau terima, kalau enggak ya suka-suka. Jelas di sini Alkitab mengatakan konfirmasinya. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Oke? Iya, Bapa mana siapa di situ? pernyataan Bilang lagi ada Yesus? konfirmasinya. Mana Bapa pernyataannya yang tadi? telah mengutus. Tadi katanya Ibu, Tuhan datang sendiri. Nah, itulah Yesus. Mana pernyataan Yesus? Dan ia Malah dia telah mengatakan akulah nih. dia. Dia siapa? Akulah dia. Nih ayat 29. Dia anak seorang tukang kayu. Sorry Dia anak ya. Maria. Nih ayat Dia anak tirinya 29. Yusuf. Dan Dia ia yang yang menyembuhkan telah penyakit. mengutus aku. Dia yang Maaf, menyembuhkan Pak. Udah Lazarus. ada Bukan dia konfirmasinya. pencipta alam semesta, Iya. Putih. Nah, mau selamat Oke. ya terima, kalau enggak yang Nggak bisa dong. Kita nih harus yang jelas berbicara nih. mengenai Dan data ia yang kebenaran. telah mengutus aku. Nah, Ya dia kan? siapa? Ada dua konfirmasinya, siapa? Pak ya. Tentang Dia Bapa, siapa? lalu yang mengutus aku. Emang siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Mengutus iya, aku, memang. dan ia yang Bapa telah yang mengutus mengutus. aku. Nah, terus mana Iya, pernyataan Yesus bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia yang Jangan Ibu sambung-sambungkan Aku semua adalah kata satu. dia untuk lantas kemudian Loh. dia itu adalah Bapa. Tidak, nggak bisa. Karena banyak pernyataan-pernyataan sambung-sambungkan. para Buka nabi aja mengatakan kalimatnya di dalam akulah itu, dia. buka aja Aniho, Alkitabnya. kata aniho di dalam kitabnya Bani Israel itu bertaburan, Buti. Bukan berarti aniho itu berarti merujuk kepada Allah, merujuk kepada Nah, Yahweh. sekarang Pak Tidak. jawab saya ya, dengan berani ya, dengan kesatria, dengan kegagahan, dengan kehebatan ya. Jawab Silakan saya aja. ya, dengar jawab saya ya, tunjukkan kehebatanmu, tunjukkan keberanianmu ya. Jawab saya dengan berani. Ketika Yesus mengatakan akulah dia siapa? Dan dia yang mengutus aku. Silakan jawab, siapa? Akulah dia siapa? Dia yang mengutus aku. Jawab saya, siapa yang dikatakan oleh Yesus yang mengutus dia? Silakan jawab. Itu saja. Dia yang Kalau nggak mengutus bisa jawab, ya Yesus sudah. adalah satu. Bleng. Dia yang mengutus. Mau dijawab nih atau mau Iya, bercanda? dia siapa? Dia yang mengutus aku. Dia Akulah yang mengutus Dia Yesus siapa? adalah bukan Yesus. Itu udah pasti tuh Buti. Jadi Ibu Orang maunya gimana jelas tuh? Alkitabnya itu apa Alkitab sudah mengatakan Bagaimana seperti ceritanya itu. Ibu mengatakan bahwa yang mengutus Yesus adalah Yesus, sementara bermandikan Dia dalil di Bapa dalam kan kitab Yesus nih, Anda. dan Bapa yang mengutus aku nih, tak unjukin ya. Bapak siapa? Bapak itu pengutus Yesus. Oke. Iya betul. Nih, Bapak Berarti yang mengutus Bapak itu bukan aku. Yesus. Gimana sih Bu? Bapak yang Kata mengutus Yesus aku. kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Terus mana Bapaknya di situ? Melainkan Bapak dialah yang yang- mengutus aku. Ya Ayo. itu dia, Oh, akulah dia. Aku dia datang yang bukan mengutus atas aku. kehendakku sendiri. Terus Iya, atas kehendak siapa? Makanya bukan atas Bapak, kehendaknya Yesus. ya makanya aku bilang Atas kami kehendak ini mengenal Yesus atau Allah yang atas kehendak Tritunggal. Bapa Yesus itu datang? Kami mengenal Tuhan. Jangan disama-samain dengan Tuhanmu, Pak, ya. Loh, Kami ini mengenal kita Allah yang berbicara Tritunggal. mengenai dalil di dalam kitabnya, Ibu. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dialah yang mengutus aku. Nah, Nah, iya, siapa masalahnya? aku? Siapa Ya. dia?
Siapa aku, siapa dia? Coba Bu. Nih, jawab saya. Akulah Ini dia. jawabannya. Yohanes enggak 8 dong. ayat 42 itu jawabannya. Ya, kehendak Dan dia yang mengutus aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Siapaku di sini, Bu? Kehendak Yesus sendiri, ya dengar ya. Iya, siapa? Yesus Dengar. itu Aku adalah datang utusan. bukan Dengerin atas dulu. kehendakku sendiri. Siapa aku di sini? Kehendak Yesus bukan kehendak Yesus, karena Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia menjadi anak Allah. Kami berarti mengenal Yesus bukan konsep firman. ini dulu. Berarti Yesus bukan firman. Kami mengenal konsep yang namanya Allah Tritunggal. Yesus itu adalah anak Allah, Bapa itu adalah Allah Bapa. Kalau Ketika dia Yesus datang dan menjadi Bapa manusia, itu satu dia adalah hakikat, manusia. Bu Uti, kalau Yesus dan Bapa itu satu hakikat, maka tidak ada perkataan Yesus seperti ini. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Katanya hakikatnya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kenapa dia mengatakan bukan atas kehendakku? Ada apa? Ya karena memang kami kan mengenal Tritunggal itu 3 pribadi, Pak. Iya, Tetapi satu saya hakikat ngerti, pribadinya Bu Uti, sebagai saya anak ngerti. manusia. Sebagai Berarti anak manusia, pribadinya- dia diutus. Nih, tetapi Berarti apa pribadinya Yesus berbeda dengan pribadinya katanya Bapak, mau bertanya. Nih, ntar nih ya. Baca Roma ya, tak baca aja ya. Aku kasih ayat-ayat aja. Paulus lagi, Aku kasih ayat aja. Mau Paulus kayak mau apa kayak itu yang kami Silakan. imani, itu yang kami percaya. Jadi kami pakai itu ya. Silakan, Bu Uti. Jangan menyalah-nyalahkan ayat orang ya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, udah selesai di situ Iya, sebenarnya. tetapi kehendak dia Nah. yang mengutus aku. Nah, siapa dia Akulah dan siapaku? dia. Mau dikemanain? Pak, mau Siapaku dikemanain dan siapa perkataan dia? Yesus? Enggak, aku mau nanya mau dikemanain perkataan Yesus? Aku datang berdasarkan kehendak dia dan dia dan dia Nah, adalah satu. itu Dia makanya, yang mengutus aku Uti, adalah dia. Itu Anda saja, katanya itu pena saja. tua, saya tanya, siapaku dan siapa dia di situ? Aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana Bapak Bu Uti, mengartikan bagaimana ayat ini? Anda bisa mengartikan mereka Allah satu Bapa sementara dan Bapa. Allah Bapa. Yesus, dengar Bu, Yesus datang bukan atas kehendaknya. Ya memang Nah, terus bagaimana Anda bisa mengartikan aku dan Bapa adalah satu? kok saya Sementara saya kedatangannya di-mute ya? bukan atas kehendaknya. Saya di mute ya. Yesus datang mana ayatnya? Nah. Mana ayatnya? Bukan atas kehendaknya ya. Sekarang kamu mengatakan bahwa itu 2 oknum yang berbeda. Ketika Ya, pasti dua dikatakan lah. aku datang dan keluar dari Bapa, aku tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Aku terus? tidak berkata atas diriku sendiri. Apa yang Terus? diperbuat itulah yang diinginkan Bapa. Itu kan perkataan terus? dia sebagai anak Allah. Anak Allah itu Nah, memang sekarang dia sebagai dia anak di Allah, bawah apakah dia Bapanya. adalah Allah itu sendiri? Iya, itu kan hakikatnya aku datang dan keluar dari Sebagai Bapa. anak Allah, menurut Aku Anda, adalah- apakah dia Allah itu sendiri? Itu namanya itu konsep Bapa. Apakah dia Allah sendiri? Enggak, itu dia adalah satu hakikat Nah, dari itu udah Bapa. terjawab. Dia adalah Berarti firman-Nya Yesus Bapa. Alkitab telah bukan menulis. Bapa. Dia Anda adalah sudah firman- menjawab kan? Berarti dia bukan Bapa. Yesus itu, Aku Bu. datang Udah. dan keluar dari Bapa. Dia adalah Berarti Ibu sudah menjawab bahwa aku bukan Bapa. Udah selesai. Gimana lagi tuh? Apalagi yang Anda ingin jajakan? Ayo, Bu. Ayo, Bu Uti. Sementara Aja pas saya kasih. sementara pengajaran Bapa atau Allah di dalam kitabnya Bani Israel menerangkan dengan jelas, valid, absolut kalau dia adalah satu-satunya esensi. Tidak ada dua-duanya. Tak ada dia itu anak Tuhan atau Tuhan anak atau dia jelma menjadi manusia, nggak ada itu. Dan Yesus pun tidak pernah Kalau mengajarkan saya di mute itu. sih, kalau saya di mute saya nggak mau nih. Saya di mute terus saya ngomong ngoceh dari tadi. Di mute bagaimana sih, curang banget. Jangan di mute. Bentar, Bu, Ngapain mungkin- di mute? Mungkin ada kesalahan teknis, Bu. Tolong teman-teman khusus ya. Orang udah jangan ngoceh-ngoceh dari di- tadi ternyata nggak didengar mau di mute. Enggak, Jadi enggak ada begini yang mute, Pak, Bu. itu tadi di mute saya berapa lama? Nih Jangan sekarang nih diam, Pak, kemudian Pak. mengaku di mute. Bu. Lo Tidak apaan bagus. di maku di mute? Ini kan ada layarnya bisa kelihatan gimana sih? Ya Ya, ini lanjut, Bu. Pak Juma ya, jawab saya ya, bagaimana Bapak mengatakan dia hanya manusia ketika dialah yang mempunyai kerajaan sorga, ketika dia mengatakan aku dan Bapak adalah satu, ketika dia itu mengampuni dosa, ketika dia itu berkuasa melempar Pak Juma ke neraka, ketika dia datang bersama Apaan malaikat-malaikat sih? yang lengkap dengan Saya jangan di mute kemuliaannya. apa teman-teman? Jawab. Jangan Bisa di jawab mute ya dong. sudah, Saya juga siapa punya dia itu, bicara ya. teman-teman. Coba Jangan ya. di mute.
Ya coba jawab. Ya, Buti. Ya terima Anda kalau nggak coba, mau terima. saya kan minta tadi kepada Ibu, coba tunjukkan apa yang luar biasa dari di semua yang Ibu terangkan itu tentang Yesus. Nah, Luangkan semuanya. Dia punya kuasa, dia punya malaikat, dia punya berkuasa di dunia, di surga dan seterusnya. Masih ada yang lebih hebat terus dari saya di mute lagi nih gimana sih? Iya, tadi juga saya di mute terus. Itu barusan saya buka lagi, gimana sih? Insya Nah, ini Pak ya, kalau Pak, Nggak ada yang mute, nggak ada yang mute, Buti, nggak ada yang mute. Kalau Pak ini ya, kalau Pak Juma bilang apa sih kelebihan Yesus ya, sekarang saya mau Iya. tanya ya Pak ya. Sekarang Saya izinkan cuma saya bicara. minta Ibu Uti Izinkan saya tunjukkan kelebihan Yesus yang Iya, luar biasa itu izinkan yang mana. saya bicara Pak Nanti ya. saya buat Ibu salto setelahnya. Enggak, Coba sekarang tunjukkan. izinkan saya bicara ya. Ketika Bapak mengatakan Bapak merendahkan Tuhan hanya sebatas Nabi seperti Nabi Bapak, sekarang apa kelebihan Nabi Bapak dibanding Ibu Yesus? yang merendahkan Tuhan menjadi sosok yang tidak bisa berbuat apa-apa dari Sekarang, dirinya sendiri. saya Ibu tanya. loh, bukan saya. Saya tanya Justru ya. saya yang membela Tuhan. Tuhan tidak mungkin datang atas kehendak orang lain. Tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin ketakutan terhadap malaikat. Yang merendahkan Tuhan itu Ibu. Tuhan mati Sorry. terkutuk di atas tiang salib. Saya bilang Itu siapa Yesus yang saya punya Tuhan. konsep? Ibu yang punya konsep. Saya nggak mau menghinakan Tuhan pencipta alam semesta dengan rendah di-mute seperti lagi, itu, Bu di-mute Uti. lagi. Gimana dong? Di-mute lagi, di-mute Alah, lagi. Bu Tidi alasan Apa kamu nih? itu loh Saya statusnya kasih CEO. unjuk ya. Hei, Saya kasih unjuk layarnya ya. lihat itu lihat kamu Enak. statusnya CEO host nggak ada. Ngawur. Saya mau ngomong nggak itu. Bisa, saya Nah, juga kamu bisa alasan nindis saja itu nih. tak beri status CEO host itu. Itu Orang mau untuk ngomong. menghindari fitnah ya. Nah itu saya bisa mute sendiri CEO diriku. host. Bisa. Artinya Bu Uti itu bisa berbicara tanpa ada yang bisa mute kalau nggak di mute sendiri. Itu statusnya sudah Masih ada yang CEO lebih hebat dari Yesus membangkitkan Lazarus, punya Tuh, di malaikat. mute Masih ada di yang mute lebih sendiri hebat. itu. Bentar, bagaimana? Bentar tuh. Itu di mute sendiri tuh. Statusnya CEO host loh itu. Bisa dibuka sendiri, ditutup sendiri bisa. CEO yang lain tidak akan bisa memute. Saya juga bisa begitu. Mana? Buti, Buka ada aja, yang Buti. lebih hebat dari Coba. Itu status dia itu CEO host. Tes, Buti, tes dulu. Status dia Orang itu bisa CEO buka host. dan mute sendiri. CEO host nggak akan bisa di mute. Buti fitnah, Buti. Yang lain Enak salah. aja kamu bilang saya fitnah, Kak. Saya di mute kok. Enak aja. Saya nggak tahu saya host mana sih, ada host-hostan. Sekarang saya mau ngomong sama Pak Juma ya. Tidak Pak Juma, diklarifikasi dulu, tidak ada jawab yang saya, Pak Juma jawab statusnya saya. CEO Jangan host terlalu kok di sering Pak mute. menghina Tuhan, bahaya Pak. Bapak ini Loh, diterapkan. yang menghina Tuhan itu Ibu Uti yang Ya, mengatakan sekarang, pencipta sorry, alam ya. semesta itu Saya dipotong kulitnya mengikuti- pada hari ke-8 Ibu. Sorry Yang ya. Tuhan pencipta alam semesta pernah mati Ibu. Yang pernah Ya. ditampar, diludahi, diseret tentara Romawi, Ibu yang mengatakan itu. Ibu yang menghina Tuhan. Sorry ya, bukan saya. Semua ada di Alkitab kami. Kenapa itu Nah, dilakukan ya? kitab Karena Anda memang yang dia menghina harus- Tuhan berarti. Sebentar, Jangan ya, tuduh karena- saya, Bu Uti. Nggak bagus gitu. Sebentar, karena memang dia harus jadi manusia dan dia mati Nah, harus berarti mati. yang mengharuskan Tuhan Ya dihina sudah, itu ngoceh aja lah, Ibu. males ngomongnya. Kasih kesempatan orang ngomong dong. Ini mau Jangan mau tuduh bertanya. saya menghina Tuhan, itu fitnah. Justru saya saat ini berusaha memuliakan Tuhan supaya tidak dimanusiakan. Ibu Ya. berusaha memanusiakan Tuhan. Sekarang begini Pak. Sekarang begini Pak Ya, ya. ya, Sekarang ya, ya, begini. Buti. Sekarang begini Pak ya. Bapak nggak bisa jawab saya ya. Loh, kok nggak Manusia bisa mana? jawab gimana? Yang- Giliran saya menjawab, Ibu larang saya bicara. Zuma hari ini tertawa Di-mute terus. lagi. Ya jangan dia apa-apain Nah, di-mute dong. lagi. Ya Nah, ampun, sekarang iya. ini nenek tua ini, maaf ya saya katakan apa. Nenek tua enak aja memang. Ya memang, ini kamu Gadis manis lah, jangan Oh, dibilang jangan nenek fitnah, tua. dibaca Gadis dong. manis. Kalian ini emang. Nih sekarang Pak, kalian saya ini mau kamu tanya. ini yang memfitnah. Oh nggak ada yang memute loh itu. Status kamu itu CEO host. Ingat, Saya nggak ada yang CEO kasih tahu host. saya kepo, CEO saya host nggak tahu, saya ada nggak yang tahu bisa main-main. memute. Saya nggak tahu Kecuali main. di mute sendiri. Ya saya nggak tahu main Zoom ya. Sekarang gini Pak Nggak ya. tahu main Zoom itu tahun-tahun main Zoom nggak tahu main Zoom gimana Pak Zoom. Enggak, saya main stream ya Pak. Kalau di Zoom itu saya Ya. masuk-masuk. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Nanti Dari tolong kamu lihat nggak saya beri lihat status punya itu host. ya. Artinya Lihat tidak ada aja. fitnah di sini. Kalau tahu-tahu mengatakan saya di mute termasuk memfitnah saya, Loh, memfitnah cewek di memang sini. di mute. Saya mau bilang apa kalau memang begitu? Tidak bisa nggak memfitnah. tanyakan kepada teman Oh. paham itu.
Tidak Ini ada nanti di sini ada mute. layarnya, nanti boleh lihat sendiri. Iya itu kamu mute sendiri itu Ya artinya. enggak lah, bagaimana saya mau ngomong saya di mute sendiri? Iya Gimana sih kamu orang mute saya lagi sendiri kan itu. Nggak ada ngoceh-ngoceh yang teriak-teriak. Uti, Cehos itu Gimana tidak sih? bisa di-mute. Yang bisa memute itu ibu sendiri. Bagaimana mungkin saya Cehos nggak dikasih tahu? Saya nggak tahu bagaimana, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Ya. Bukan bagaimana mungkin, yang jelas Anda itu adalah Cehos. Ah, ya, sudahlah ya kalian. Buti sebentar Buti. Supaya nggak ada fitnah Buti. Saya udah lihat sendiri Buti itu Cehos. Jadi nggak ada. Ya yang iya, mute. saya nggak tahu kalau saya Cehos dan saya tidak meng-mute diri saya sendiri. Ini ada layarnya, ini ada ininya. Tolong lihat nanti sendiri ya. Saya nggak berbohong. Saya nggak berbohong. Saya orang Kristen. Coba nggak boleh Ibu dilarang berbohong. Buti, coba Buti buka Ya, dilarang bertakiah. partisipan. Sekarang Kelihatan mau nggak lanjut itu? nggak? Sekarang saya Ya, mau tanya, silakan saya mau lanjut nggak? lanjut, Kalau nggak mau lanjut. lanjut, sekarang Lanjut. iya mau lanjut nggak? Mau Sudah bicara selesai esensi itu. nggak? Atau karena Alasan mau mengalihkan nih? di-mute. Kalau mau mengalihkan silakan ya. Sekarang Iya. saya mau tanya, sama Pak Juma ya. Buti ngapunten Pak Juma, di dalam as I Filipi know, 2 ayat 7, Buti, coba lihat ya. excuse me my sweet sister. Filipi 2 ayat 7 ya, coba buka ya. Kalau Bapak Ya, mengatakan silakan. dia merendahkan diri ya terserah. Ini urusan Bapak yang tidak mau terima ya. Filipi 2 ayat 7. Ya, ini ya. Ya, Nanti bilang, itu Paulus. Oh maaf, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini ada ayatnya Kata yang siapa mengatakan, ini, Bu? ya. Terserah ini Pak. kata siapa? Kalau Bapak mengatakan ini kata siapa, lalu saya mau balikin. Ya, Itu perkataan di Yang Tuhan, itu jujur kata aja, siapa? ini kata siapa Ini ini? kata Paulus ya, ingat ya, ini kata Oke. Paulus ya. Ya, itu Yang aja kok walaupun yang dalam ingin saya rupa tahu. Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nih, bahkan dia mengosongkan diri dan Yang mengambil berhak rupa- mengajarkan dirinya dan seperti ini mengambil Yesus atau rupa Paulus? seorang hamba. Ya, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi segala pertanyaan Bapak tentang bagaimana dia dipukulin, dia Iya, yang menangis, berhak itu dia mengatakan ini bodoh amat Yesus ya. atau Paulus. Alkitab kami telah menulis seperti itu dan Bapak satu-satunya itu dari makanya aku kalian yang bilang, menolak Rasul Paulus karena Kristen itu pernyataan Rasul adalah Paulus pengikut ini adalah Paulus, pernyataan bukan yang pengikut tidak bisa Yesus. diganggu Kristen gugat. itu, Ya. ini buktinya. Sorry Ini ya. buktinya. Ibu Kalau lebih Bapak nggak percaya mau Paulus pernyataan Rasul daripada Paulus, Yesus. kalau Bapak nggak mau pernyataan Rasul Paulus, saya pakai Yohanes. Jangan mengelak. Ya, Oke, Yohanes itu silakan. siapa? Sorry, Silakan. Yohanes itu Silakan. jelas murid Yesus. Ya, Silakan. satu ya. Ini perkataan Yohanes, jangan mengelak. Ayatnya ada. Silakan Bu. Mana dia? Masih belum, ntar ya, sebentar. Yohanes 1 ayat 14, bukan? Bu, di mute Ya, lagi, Bu. sebentar. Ya, hidup itu telah dinyatakan dan kami mana dia? Satu Yohanes. Oh, 1 Yohanes. Bu, tunjukin mukanya dong, Bu. Jangan ditutup, Bu. Bentar ya. Ayatnya 1 Yohanes. Oh, sebentar, ini salah pencet nih. Bentar. 1 Yohanes berapa, Bu? Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, ya kan? Anak Allah, dia jadi bersikap seperti anak Allah. Telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Ini kata-kata ini dahsyat, nggak ada yang bisa lawan ya. Jangan kamu bilang cuma Paulus yang bisa ngomong kayak gini ya. Dan kita ada di dalam yang benar, oke? Satu-satunya yang mengatakan kami ada di dalam yang benar. Dan Yesus satu-satunya mengatakan akulah kebenaran, itu cuma Yesus. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya. Ya, anaknya, Yesus itu anak ya. Jadi sebagai anak memang dia mengutamakan bapaknya. Ya, segala pertanyaan dari Pak Juma itu hanyalah ketidaktahuan Pak Juma posisi Yesus itu yang sebagai anak Allah. Ya. Dan kita ada di dalam yang jadi benar, menurut di dalam Ibu, anaknya Yesus Kristus, dia jadi adalah Allah yang jadi benar. menurut Ibu, Sebentar, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau masih mau nyalah-nyalakan penulis ayat ini, itu tandanya kalian nggak punya cara lain saya lagi tidak menyalahkan. bela diri. Yohanes dengan jujur ada. menerangkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Tetapi Betul? dia mengatakan dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia itu Yesus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Satu-satunya pemberi hidup yang kekal adalah Yesus. Di luar Yesus tidak ada di mana yang itu bisa memberikan diterangkan? hidup yang Di mana kekal. Yesus Sekarang menerangkan Rasul dirinya Petrus seperti itu, di mana? mengatakan ya,
Ya, Rasul Petrus satu. Nih, saya bicara tentang rasulnya ya. Sekarang Rasul Petrus. Ya, Rasul Petrus Pernyataan Yesus dulu mengatakan dong, ini Bu. ya. Pernyataan Yesus dulu dong. Ada nggak pernyataan Satu-satu Yesus? murid-muridnya dulu ya. Nih, satu-satu iya. ya. Oke. Kita para rasul. Bentar. Mana ada di sini ya. Tetapi mana dia? Oh, terbalik. Bisa para rasul. Berarti dalil-dalil bahwa Tuhan itu cuma satu di dalam kitabnya Bani Israel itu dibantah semua ya sama perjanjian baru. Sebentar, saya cari ayatnya dulu. 12. Nih ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan ya. Banyak ayat-ayat yang tidak bisa Bapak ganggu gugat ya, diseleweng. Iya. Oke, tidak ada keselamatan. Nah, sekarang perkataan Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri mengatakan ya. Bentar. Apa tuh? Perkataan Yesus. Bentar, aku buka aja di sini banyak. Bentar ya. Bentar aku buka nih, lagi ini pakai HP aja. Ya. Wah, ini perjanjian lama lagi, sorry. Balik lagi, perjanjian lama salah. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai masih lagi masuk perjanjian lama. Aduh, sebentar. Salah itu tuh. Iya enggak ini HP-nya perjanjian lama. Aku bacain aja deh. Ya. Tak bacain aja ya. Yesus itu siapa? Akulah roti hidup. Nah, itu Yohanes 6 ayat berapa? Ayat 36. Ntar saya buka ya. Akulah roti. Ya, ini ya, akulah roti hidup. Banyak ya. Sebentar, ini banyak sekali ayatnya. Ini. Cuman roti yang hidup, Ibu. Kirain ya mau terserah. apa? Hidup itu apa, Pak? Hidup itu artinya hidup kekal, Pak. Hidup itu kekal, artinya dari kekal menuju ke kekekalan. Harus mengerti juga, belajar bahasa Alkitab ya. Binasa itu artinya apa ya? Mati, bukannya mati kayak Bapak masuk ini, bukan ya. Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Ini pernyataan Yesus yang Bapak hina-hinakan itu. Dari sorga, roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ini perkataan siapa, Pak? Perkataan yang Bapak bilang rasul itu loh, cuma utusan itu loh. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Seluruh dunia ini loh, Pak. Ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Oke, hidup yang kekal itu artinya selamat masuk sorga, Pak Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yang Bapak bilang orang berkolor itu, dialah yang akan membangkitkan seluruh isi dunia ini pada akhir zaman. Dan dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini pada akhir zaman. Jadi nggak bisa Bapak turun-turunkan derajatnya hanya karena dia pernah mati di salib, hanya karena dia pernah pakai kolor, hanya karena dia pernah makan sama-sama kita. Oh tidak, Pak, Alkitab dengan jelas menyatakan dia telah mengosongkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Dia terjadi seperti itu hanya karena dia merendahkan dirinya. Maaf ya, Pak, ya. Mengambil kodrat manusia. Sudah, Bu? Ya. Sudah, Bu, selesai. Bu? Ya, saya nggak mau terusin lagi. Nggak ada gunanya. Boleh saya bicara gunanya. sedikit? Alkitab kami dengan jelas menyatakan boleh saya bicara sedikit untuk membanting-banting semua pernyataan Ibu tadi? Ya, saya keluar karena Alkitab jelas mengatakan. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekarang saya tanya kepada Ibu, pernyataan Yesus yang tadi, yang hebat kali itu pernyataan dari dirinya sendiri atau pernyataan yang diperintahkan oleh Tuhan yang untuk dia katakan? Yesus lah, dari dirinya sendiri. Yesus itu juga berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong ya. dengan mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Benar nggak? Melainkan apa yang aku katakan
ada apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Benar nggak? Sebentar. Benar saya nggak ayat. Yesus mengatakan itu? Memang Yesus, bentar nih baca aja ayatnya. Jangan Ya. Yesus berkata, akulah Tuhan, akulah pencipta alam semesta, tidak ada Tuhan selain aku. Misalnya, ternyata Ini kan perkataan pertanyaan, Yesus itu Pak. Ketika Bapak adalah mengatakan- firman Tuhan yang Yesus bacakan, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Itu Baca namanya Wahyu ayat 1, penyelewengan. ayat 1, bab 1. Penyelewengan, Inilah penyelewengan. wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Ya, Coba kalau lagi, saya coba. boleh jawab? Boleh saya jawab? Jadi sehebat apapun perkataan Yesus yang menyebabkan ibu menyembahnya, itu hanya pernyataan Yesus yang menyampaikan perkataan Tuhan. Iya, Untuk boleh supaya saya legalitas pernyataan saya ini bisa valid, ibu baca Yohanes 10 ayat 34, ayat 35, ayat 36. Boleh saya jawab. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Udah selesai. Sekarang saya boleh jawab. Silakan Bu Uti. Ya, sekarang habis ini sudah selesai ya. Jadi semua ya ada ayatnya ya. Pak Juma cuma Silakan, Bu menyangkal ya. Uti. Sekarang gini, ketika Saya hanya ditanyakan, menyampaikan perkataan Yesus. Bu. dengarkan ya. Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa ya. Apa yang kukatakan Aku tidak semua- berkata-kata. Ya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu si Filipus Ya. tanya, bilang sama sini, Tuhan kalau gitu tolonglah tunjukkan di mana Bapa itu, Tuhan. Ya. Bapa yang memberikan kekuatan kepadamu itu, Tuhan. Tolong tunjukkan, kami mau lihat dia. Lalu Yesus bilang apa? Bapa itu diam di dalam dirinya, ya. Karena Alkitab dengan Terus? jelas mengatakan segenap kepenuhan Allah itu diam dalam diri Yesus. Allah itu roh, ya. Yesus mengatakan telah sedemikian jauh, telah sedemikian lama. Engkau mengenal aku, Filipus, tapi engkau kau tidak mengenal bertanya. aku, ya. Barang siapa telah melihat terus? aku, dia telah melihat Bapa, ya. Ya, terus? Ya, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, sama kan? Nah, Melainkan kena lagi. Bapa yang diam di dalam aku. Titik. Nah, sekarang yang diam di dalam diri Yesus itu apa? Kolose 1 ayat 15. Oke, ya. Ya, Kolose 1 ayat terus? 15. Ya, Terus? Bapak itu, dia kenapa? Bapak itu nggak jauh-jauh, Pak. Ya, nggak jauh-jauh. Ya, jangan dikira Bapak Di itu dalam mana. Al-Quran tadi, Ya. Adinda Kelvin sudah menyatakan Kolose 1. Allah itu lebih dekat kepada diri manusia daripada urat leher. Berarti Allah itu bersatu dengan hambanya. Terus apa masalahnya? Sorry ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Maksudnya Karena gambar di Allah, dalam maksudnya dialah- Rahim? Maaf, karena di dalam Maksudnya dialah gimana itu? telah Maksudnya diciptakan gambar Allah gimana maksudnya, Buti? karena di dalam dialah Kok telah selesai dia? diciptakan Kami segala bahas. sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik terus? singasana maupun kerajaan, baik pemerintah Terus? maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia Yesus. Dan untuk dia, kata dia siapa ada itu? Kata terlebih siapa? dahulu dari Kata segala siapa itu, sesuatu, Buti? dan segala Itu kata sesuatu siapa? ada di dalam dia. Dialah Itu kepala perkataan tubuh. siapa? Yaitu jemaat, dialah yang sulung yang pertama bangkit Itu dari orang perkataan mati, siapa, sehingga Buti? ia yang lebih utama dalam segala Itu sesuatu. perkataan siapa? Ya, lalu apa? Perkataan Itu Yesus perkataan tadi siapa? apa, Pak? Yesus berkata, Bapa itu diam di dalam diriku. Lalu disahkan terus? oleh yang lain. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di dalam kitab Yesaya, bahkan sudah dibuatkan ya. Kalau Roh yang Allah Anda ada pahami, padanya. kalau roh Sorry Allah ya, ada ini pada yang berapa yang Yesus, ngomong? Yesus tidak ketakutan. Yesus sorry, tidak Pak. was-was. Yesus tidak Dan mati. bilang Karena Tuhan kemanusiaannya, itu saya tidak bilang. pernah mati. Jadi Tuhan di dalam Yesus maksudnya Maaf. apa yang diajarkan Yesus, Itu maunya apa yang ente. dipekerjakan Maaf, Yesus, itu semua maunya atas ente. perintah Tuhan. Maunya Faktanya, ente itu seperti faktanya Yesus itu. mati. Faktanya Maaf. Yesus ketakutan. Maaf, itu- Faktanya Yesus diberi kekuatan dari malaikat. Mana roh yang ada di dalam dirinya? Kalau roh itu adalah Bapa ada dalam dirinya. Bukan begitu maksudnya. Nah, Yesus sekarang saya mengatakan, jawab. sudah sekian lama kau bersama dengan aku, Filipus. Kenapa kau bertanya? Sorry, Tunjukkan itu Bapa itu maunya kepadaku. ente. Siapa yang melihat aku, itu sama dengan melihat Bapa. Artinya, yang aku sampaikan Itu bukan maunya dari ente. diriku sendiri. Udah. Aku melakukan Main-main, pekerjaan kalau mau cari selamat, atas ya selamat. perintah Bapakku. Apa yang aku lakukan bukan atas kehendakku sendiri.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang kulakukan atas perintah Bapa. Itu maksudnya. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti siapa yang menampar Yesus sama dengan menampar Allah. Siapa yang meludahi Yesus sama dengan meludahi Allah. Membunuh Yesus sama dengan membunuh Allah. Bukan, Bu Uti. Yesus makan bukan berarti Allah itu makan. Sekarang Bukan jawab begitu saya, Pak. maksudnya. Udah. Sekarang jawab saya. Habis ini udah ya. Sekarang jawab saya. Kalau itu bukan berarti aku dan Bapa adalah satu. Yesus dengan jelas mengatakan ya. Yesus dengan jelas. Apalagi itu? Apalagi yang Yesus katakan? Jangan di-mute. Jangan di-mute dirinya sendiri. Bunuh diri ini nama ini. Aduh. Hai. Bukan sendiri kasih roti. Kenapa dia mute? Kasih roti hidup. Nanti dia pikir kasih roti hidup. Jangan berisik. Nanti di mute itu loh. Nanti dikira kita yang mute lagi. Tuh di mute sendiri tuh. Tuh lihat di mute sendiri tuh. Nanti sebentar lagi. Siapa yang memute jangan di mute dong sebentar lagi tuh. Padahal di mute sendiri tuh. Ampun saya, tangan saya diam-diam aja. Ya, sini ya. Pak Juma, tolong Pak ya. Zuma, Kalau ya. Bapak mengatakan itu manusia biasa, jawab saya. Pernahkah Muhammad memberikan hidup yang kekal kepada kamu kalau dia setara Muhammad? Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini perkataan Tuhan loh, Pak. Sorry ya kalau Bapak merendahkannya. Ya, Bapakku yang memberikan. Ibu yang merendahkan Tuhan, Bapakku yang memberikan mereka lebih besar daripada siapa. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Dua-duanya pemberi hidup yang kekal. Lalu apa kata Yesus? Aku dan Bapa adalah satu. Itu dia. Sama-sama berkuasa ya. Dalam Yohanes yang Bapak bilang Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Mari kita baca ya konteksnya. Mari kita baca. Jangan ngumpet, jangan takut ya. Beranikan dirimu ya, lihat jualan obat Ibu. Ya. Oh ya, ini ya Yohanes 5 ya. Yohanes 5 ayat 30. Bukan, ayat berapa itu? Oh, ini ayatnya yang ke ini. Yohanes 5, Buti. Yohanes 5. Ya. Sebentar ayatnya ini, kesaksian Yesus tentang dirinya ya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya inilah ini fakta Yesus yang sebenarnya. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu. Dia ada yang mengatakan seperti itu. Dari dirinya sendiri. Jikalau tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Bapa. Ya. Nah, dengarkan. Artinya ada gurunya toh. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Nah, sorry ya. Semua yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu heran. Justru dia bisa melakukan yang lebih besar dari Bapa. Oke? Sebab Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, ya, oke? Kuasa Bapa. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Dua-duanya sama, persis sama ya. Persis sama ya. Bapa tidak menghakimi. Nah, ini bahkan lebih tinggi Yesus. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, sorry ya, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ya, oke. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku dan Bapa adalah satu ya. Itu dia Pak ya. Jadi Yesus berkata-kata hanya dalam kapasitasnya yang sebagai anak Allah yang tunduk kepada Bapanya dan dia telah menjadi manusia. Tetapi itu juga dulu. Sekarang dia di sorga, siap sedia akan datang dengan kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Itu pasti Pak. Ya, itu pasti. Itu adalah kepastian yang tidak bisa dihindari ya. Selamat malam, saya sudah selesai. Silakan berdialog. Jangan dulu, Buti. Kalau kata Yesus, Buti kata Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kembar tadi kembar itu. Aduh, Buti. Ya, silakan Buti. Yang pasti, Buti, apa yang dikatakan Yesus itu semua adalah berdasarkan perintah Tuhannya, bukan berdasar atas perintah dirinya sendiri, Buti. Ya, jadi kami umat Islam itu Jangan diam.
Jadi kita umat Islam itu memahami dengan benar Yesus itu wakil Tuhan. Artinya ketika Yesus pun, meskipun, sekalipun, bahkan ketika Yesus mengatakan, sekiranya dia mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka kami umat Islam tidak akan pernah menganggap bahwa Yesus itulah Tuhan. Karena sejatinya Tuhan itu bukan manusia. Faktanya Yesus manusia. Dan faktanya lagi, secara data Yesus mengatakan, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi wajar ketika dia mengatakan, akulah Tuhan, pencipta alam semesta, tidak ada Tuhan selain aku, wajar. Tapi itu pun Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dia hanya mengatakan, Tuhan Bapa berkuasa, aku juga berkuasa. Apa yang Bapa kerjakan, aku juga kerjakan. Akulah Alfa dan Omega. Itu mah biasa. Itu biasa karena dia hanya sebagai penyampai firman. Apa yang Tuhan ingin kehendaki disampaikan oleh Yesus kepada manusia, itulah yang Yesus sampaikan. Akulah Tuhan, akulah Hasem, akulah Allah. Layaknya Rasulullah Muhammad SAW menerangkan apa di dalam Al-Quran. Innani anallah. Coba. Rasulullah Muhammad SAW di Mekah dia berkata di depan orang-orang Quraisy, aku inilah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian orang-orang jahiliyah datang berbondong-bondong kemudian menyembah Rasulullah Muhammad SAW? Tidak. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah Quraisy tidak seperti Anda, Bu Uti, menyembah manusia. Padahal data demi data Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, kurang apa lagi? Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan suci dari sifat seperti itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Tuhan yang benar, suci dari perilaku seperti itu. Meskipun dia mengatakan akulah Alfa dan Omega, meskipun dia membangkitkan orang mati, meskipun dia mengatakan akulah roti yang hidup, akulah roti yang hidup, makanlah dagingku, isaplah darahku, meskipun dia katakan itu, Yesus tidak pernah menghinakan Tuhannya. Yesus tetap mendudukkan Tuhannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku utusanmu. Artinya Yesus mendudukkan Tuhannya sebagai Tuhan, mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Siapa yang menuhankan utusan Tuhan, neraka jahanam menunggunya. Demikian. Terima kasih. Demikian juga Mas Juma. Dibahas dan dibicarakan oleh Apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas tentang kisah atau sejarah Yesus datang ke dunia ini, atau Allah datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Nah, saudara dalam Tuhan, Apologet Kristen di video tadi menjelaskan dengan baik sejarah singkat daripada kedatangan Yesus, di mana dari kisah manusia pertama dalam kitab Kejadian Alkitab, manusia pertama jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Dan sejak itu, ya, hubungan manusia putus dengan Allah, dan kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia hilang dari manusia itu sendiri, sehingga manusia dinyatakan jatuh ke dalam dosa oleh Allah sendiri, dan dampak daripada dosa itu adalah maut sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Tuhan berbagai cara, ya, memulihkan hubungan itu, ya, dengan memberikan hukum Taurat, yang mengirimkan para nabi untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi manusia itu sendiri. Tetapi toh juga manusia, ya, yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya, selalu saja melanggar apa yang menjadi
aturan Tuhan ya, atau mereka selalu melanggar perintah Tuhan. Memang ada beberapa orang hamba Tuhan dalam perjanjian lama yang memang sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan, tetapi lebih dari itu semua jatuh bangun di dalam dosa ketidaktaatan atas perintah Tuhan ya. Nah, saudara dalam Tuhan, pada akhirnya ya, Tuhan menubuatkan melalui para nabi bahwa Yesus Kristus akan datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan kekal bagi orang percaya kepadanya, dan hal itu tergenapi di dalam diri Yesus Kristus, di mana Yesus datang ke dunia ini yang membawa keselamatan kepada umat percaya, sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal melalui jalan salib, di mana Yesus datang ke dunia ini mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia ya. Dia memberitakan kabar keselamatan kepada muridnya dan juga kepada orang percaya, dan dia menebus manusia dari belenggu dosa dengan mengorbankan dirinya ya, disalib di atas kayu salib ya. Dia diperlakukan tidak adil padahal dia tidak berdosa, dan pada akhirnya dia mati di atas kayu salib, dan di hari yang ketiga kalau kita baca di dalam Alkitab, dia bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa dia berkuasa atas langit dan bumi. Dia tidak dikuasai oleh maut, tetapi dia berkuasa atas maut, dan dia menunjukkan atau menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada banyak orang, dan dia mengajar mereka, dan setelahnya dia naik ke sorga ya. Tujuannya untuk menyediakan sorga bagi orang percaya kepadanya, sebagaimana dia sampaikan dalam Injil Yohanes pasal 14. Saudara bisa baca di Alkitab saudara. Di sana Yesus menjanjikan keselamatan kekal. Yesus memberikan kepastian bahwa orang percaya kepadanya pasti masuk sorga ya. Yesus menjanjikan bahwa dia ya, menyediakan sorga bagi orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia memberikan pengharapan kepada orang percaya ya. Jadi saudara dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen beriman bahwa ya, kita yang hidup dalam Yesus, kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mendapatkan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus ya. Hidup kita tidak sia-sia, iman kita tidak sia-sia. Kalau kemudian Juma tidak percaya tentang hal itu, ya silahkan saja, itu sah-sah saja. Toh juga dia bukan Kristen, dia seorang Muslim. Wajar saja kalau dia tidak percaya akan hal itu. Tetapi satu keharusan dan kewajiban bagi kita untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sehingga kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Nah saudara dalam Tuhan, itu sedikit penjelasan singkat dari saya. Selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tuliskan komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji muliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sebelum kita mengakhiri video ini. Tuhan Yesus memberkati.